Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang Shalom adik-adik semuanya. Kelas besar dan kelas remaja dari Cibubur, Lubang Buaya, Cipayung, dan juga Cililitan. Pagi ini Kak Ermi dan Kak Angel, kemudian Kak Mary, kita akan menemani adik-adik untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Iya, pasti sehat semuanya. Kakak yakin itu dan pasti bersuka cita. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, kasih salam dulu, kasih senyum dulu sama kakaknya, abangnya, adiknya, papa dan mama. Ayo kasih salam dulu. Iya, bagus. Ya, kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Kakak ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. It's good to see you here with me. Ayo Kak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami, bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu
sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, sesuai dengan tema kita, menjadi anak yang bijak, kita harus belajar juga mendengar. Karena kita juga pengen seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan angkat pujian dari lagu Ku Ingin Berperangai Seperti Yesus. Nadanya sama seperti lagu dari Haleluya adik-adik, Saisi Hol Usihanku. Ayo kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita. Adik-adik di rumah, sehubungan dengan tema kita hari ini menjadi anak yang bijak, maka hari ini kita belajar dari titah kelima yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik di rumah ada yang tahu bahasa Simalungunnya? Pasti tahu ya adik-adik ya. Oke, mari kita sebutkan bersama-sama dengan kakak. 1, 2, 3 ya. Titah palimahon. Maningun pasangaponmu do nama torasmu, ase martuahko, anjahadokah ko manggolu, banitano na binerehon ni naibata hubam. Adik-adik, kira-kira apa ya arti dari titah palimahon ini? Titah palimahon ini mengajarkan kepada kita anak-anak sekolah minggu supaya kita menjadi anak-anak yang takut kepada Allah. Berarti kita juga tidak boleh bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap sesama, atau terhadap siapapun yang lebih tua daripada kita. Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang pertama sekali mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahkan merekalah yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada kita. Jadi, salah satu ciri-ciri anak yang bijak adalah orang yang menghormati orang tuanya dan orang yang menghormati orang-orang yang lebih tua daripada dia. Oke adik-adik, demikianlah pembacaan titah kita pada minggu ini. Masih semangat ibadahnya kan? Pasti semangat, nggak mungkin nggak. Karena apa? Kita belum dengarkan firman Tuhan. Siap dengarin firman Tuhan? Pasti siap. Tetapi sebelum dengarin firman Tuhan, kita angkat pujian selidiki aku. Kita biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Seberapa siap kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Ayo kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh selidiki aku. Ayo Kak.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik sekolah minggu, kelas besar dan remaja GKPS Resort Cililitan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang membuat kita kembali boleh menikmati ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, selain kita menikmati ibadah sekolah minggu, hari ini juga tepat kita merayakan memperingati ibadah minggu pelajar GKPS. Kakak dengar ini, adik-adik semua sudah memakai seragam sekolahnya masing-masing. Walaupun kakak tidak bisa melihat, tapi kakak percaya adik-adik semua sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng di rumahnya, siap untuk menikmati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon bantuan dan pertolongan Tuhan untuk menikmati firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena atas penyertaan Tuhan kami diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam ibadah online sekolah minggu, kelas besar dan remaja GKPS Resort Cililitan. Kami juga bersyukur Tuhan karena kesehatan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga walaupun kami semua di tengah pandemi tidak bisa bertemu secara langsung di gereja, tetapi kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang penuh atas kami. Bapa yang baik, sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan terlebih dahulu memberikan kami hikmat pengertian, sehingga setiap firman yang ditabur boleh sungguh-sungguh menolong kami semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara pribadi untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi, menolong, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba boleh sungguh-sungguh menjadi perkataan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kakak mau memberikan 5 pernyataan refleksi yang harus adik-adik jawab di rumah masing-masing. Caranya seperti ini adik-adik. Jikalau ketika kakak sudah menyatakan setiap pernyataan refleksi tersebut, adik-adik merasa pernyataan tersebut sangat cocok dengan sifat adik-adik, kakak mohon adik-adik semua mengangkat tangan sebelah kanan. Namun, jikalau pernyataan yang kakak sebutkan tidak sesuai dengan sifat adik-adik, mohon untuk mengangkat tangan sebelah kiri. Walaupun kami tidak melihat, kakak percaya adik-adik akan menjawab dan berespon dengan jujur. Setuju ya adik-adik? 5 pertanyaan, kalau itu seturut dengan sifat adik-adik, mohon angkat sebelah kanan. Jikalau tidak, mohon angkat tangan sebelah kiri. Kita mulai. Pernyataan yang pertama, saya lebih suka berbicara daripada mendengar. Sekali lagi, saya lebih suka berbicara daripada mendengar.
Pernyataan yang kedua, saya tidak suka dinasehati terlalu lama. Saya tidak suka dinasehati terlalu lama. Pernyataan yang ketiga, saya tidak cepat puas dengan hasil belajar saya. Saya tidak cepat puas dengan hasil belajar saya. Pernyataan keempat, saya termasuk murid yang rajin dan tekun belajar. Saya termasuk murid yang rajin dan tekun belajar. Pernyataan terakhir, saya marah kalau orang lain tidak mendengarkan saya sewaktu saya berbicara. Saya marah kalau orang lain tidak mendengarkan saya sewaktu saya berbicara. Ya, mungkin adik-adik bertanya, lalu hubungannya apa nih Kak dengan firman Tuhan pada hari ini? Ayo adik-adik, untuk mengetahui hubungannya kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 5. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 5. Kakak berikan kesempatan untuk adik-adik terlebih dahulu membuka Alkitabnya masing-masing. Kakak bacakan Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi adik-adik, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan yang menjadi sabda untuk kita pada ibadah hari ini. Adik-adik, siapa di antara kita yang tidak suka disebut sebagai orang bijak? Kakak yakin adik-adik semua, begitu juga dengan kakak, senang sekali jikalau ada orang yang memuji kita dengan kamu anak bijak, kamu orang yang sangat bijak. Setuju kan adik-adik? Benar adik-adik, kakak pun demikian. Kakak senang sekali jikalau kakak mendengar orang lain mengapresiasi kakak dengan sebutan kamu anak yang bijak. Lalu apa sih adik-adik yang disebut dengan bijak? Lalu bagaimana menjadi anak yang bijak? Firman Tuhan hari ini akan menolong kita mengerti bagaimana menjadi anak yang bijak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kitab Amsal yang tadi sudah kita buka adalah kitab hikmat. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo seperti yang kita ketahui adalah raja yang diberikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dia dikasihi Tuhan karena ketika dia diberikan kesempatan untuk meminta apapun yang dia inginkan, hanya satu yang dia minta. Dia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Sehingga kitab ini adik-adik berisikan hikmat bukan hanya untuk orang dewasa maupun untuk adik-adik sekalian. Bagaimana supaya melalui firman ini kita dibimbing untuk hidup benar, berpengertian, bermakna menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan yang sering dan akrab kita dengar ketika kita merenungkan Amsal 1 adalah Amsal 1 ayat 7. Siapa yang masih ingat bunyinya? Mari sebutkan di rumah kita masing-masing. Satu ayat di dalam kitab Amsal yang sangat akrab pastinya yaitu Amsal 1 ayat 7. Apakah adik-adik mengingat? Jikalau iya, mari bersama-sama dengan kakak kita mengucapkannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, kita berbahagia
jikalau kita boleh mendapatkan hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Lalu, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada kita? Anak bijak adalah anak yang hidup takut akan Tuhan. Orang bijak adalah orang yang hidupnya mau diserahkan untuk Tuhan. Seperti yang kita jelaskan atau disebutkan di dalam ayat yang sudah kita baca adik-adik, bagaimana menjadi anak yang bijak? Jikalau adik-adik mau menjadi anak yang bijak, Amsal 1 ayat 5 sudah memberikan 2 rahasia penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, kita diminta untuk suka mendengar. Benar adik-adik. Kalau kita mau menjadi anak yang bijak, kitab Amsal mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang suka mendengar. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik untuk mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa Kak? Dengar-dengaran kepada siapapun yang mengajarkan kita kebenaran dan kebaikan. Dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, kepada teman-teman yang menasehati kita, terlebih lagi dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadi hari ini adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi anak yang bijak, ingat yang pertama ya adik-adik, kita diingatkan untuk suka mendengar. Karena dengan mendengar, kita berlatih menguasai diri. Kita berlatih dapat mengendalikan diri kita sendiri. Kita berlatih kerendahan hati. Karena susah adik-adik, supaya bisa mendengar itu pasti susah. Dengan kita belajar suka mendengar, kita sedang melatih diri kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kak, tetapi bagaimana untuk bisa semakin hari mampu untuk menerapkan suka mendengar? Pastinya tidak mudah adik-adik. Untuk itu adik-adik, kita harus terus meminta pertolongan Tuhan. Kita harus meminta Tuhan menolong kita. Kita berdoa supaya Tuhan tambahkan kepada kita roh yang mau taat, roh yang mau tunduk pada aturan, roh yang mau dengar-dengaran pada kebenaran. Adik-adik, selain mendengar, kitab Amsal yang sudah kita baca tadi juga mengingatkan kita untuk rahasia yang kedua. Bagaimana menjadi anak bijak? Apa itu adik-adik? Yaitu menambah ilmu. Menambah ilmu berarti kitab Amsal sedang mengingatkan kita untuk terus belajar. Terus belajar adik-adik. Jangan pernah berhenti dan puas untuk terus belajar. Kalau saat ini adik-adik sudah mendapatkan kesempatan menikmati sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, adik-adik harus terus punya semangat untuk terus belajar dan belajar. Seperti yang kakak sebutkan tadi, minggu ini kita sedang merayakan Minggu Pelajar GKPS. Biarlah momen ini juga menjadi pengingat untuk kita bersyukur adik-adik. Bersyukur karena tidak semua menikmati kesempatan belajar seperti yang adik-adik alami. Untuk itu adik-adik, momen Minggu Pelajar ini harus juga menjadi momen kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kita kesempatan melalui orang tua kita, yaitu mengecap pendidikan di sekolah kita masing-masing. Namun bukan hanya itu. Setelah kita dianugerahkan kesempatan belajar, kita juga harus semakin hari semakin bertanggung jawab. Kita harus berjuang menjadi anak bijak. Anak yang suka mendengar, dan yang kedua tadi, anak yang terus dan terus menambah ilmunya, yaitu dengan belajar. Adik-adik, kakak yakin belajar itu tidak mudah. Ada proses yang harus kita lalui. Ada tantangan, mungkin ujian yang terus berulang kita alami. Terkadang adik-adik mungkin sampai harus remedial. Terkadang adik-adik juga harus
belajar siang dan malam untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik, tapi tidak boleh mengeluh. Kalau tidak bisa, kita coba lagi. Kalau kurang bisa, kita latih lagi. Karena untuk menjadi anak bijak, kita butuh terus belajar. Lalu untuk apa sih Kak kita menjadi anak bijak? Setelah tadi kita tahu caranya menjadi anak bijak, lalu bagaimana suka mendengar tadi, menambah ilmu tadi, bermanfaat, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Adik-adik, ketika kita menjadi anak yang bijak, maka kehadiran kita juga bisa memberkati banyak orang. Memberkati keluarga, memberkati gereja, memberkati masyarakat, terlebih lagi kita boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita menjadi anak bijak bukan untuk kesombongan kita. Nah, itu dia adik-adik. Setelah kita belajar bagaimana menjadi anak bijak, kita juga tahu bahwa tujuan kita menjadi anak bijak adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jikalau adik-adik mau jadi anak bijak, mari suka mendengar nasihat, mari rajin belajar, mari menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi minggu pelajar pada minggu ini harus juga membawa kita mengambil satu komitmen, yaitu untuk menjadi anak bijak. Tolong adik-adik di rumah masing-masing kita sebutkan komitmen ini. Anak bijak takut akan Tuhan. Anak bijak diberkati Tuhan. Saya anak bijak. Oke adik-adik ya, kita akan ulangi, tetapi yang mengulanginya adalah adik-adik yang ada di rumah. Jikalau kakak sebutkan Cipayung dan Cililitan, maka kedua jemaat harus menyebutkan komitmen ini. Demikian juga dengan Cibubur dan Lubang Buaya. Kita mulai ya adik-adik. Cipayung dan Cililitan. Silahkan. Terima kasih adik-adik. Cibubur dan Lubang Buaya. Terima kasih adik-adik. Mari kita sebutkan bersama-sama untuk menutup firman Tuhan hari ini. Menjadi komitmen kita bersama bahwa kita mau Tuhan tolong menjadi anak-anaknya yang bijak. Anak bijak takut akan Tuhan. Anak bijak diberkati Tuhan. Saya anak bijak. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Bapa yang baik untuk semua kebaikan, untuk semua penyertaan, dan juga firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Cililitan, untuk berusaha menjadi anak bijak yang takut akan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biar Engkau yang semakin lagi menambah-nambahkan kekuatan kepada setiap adik-adik kami, kelas besar maupun remaja GKPS Resort Cililitan, supaya semakin hari kami mau lagi suka dan gemar mendengar nasihat. Kami juga semakin hari semakin suka dan gemar belajar. Kami berdoa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, mampukanlah setiap adik-adik kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan banggakan. Karena kami semua mau berjuang hidup takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, biarlah di minggu pelajar GKPS pada hari ini, setiap adik-adik kami juga boleh semakin lagi bersyukur. Dianugerahkan Tuhan kesempatan untuk belajar, dan dengannya biarlah kami semua boleh berjuang Tuhan untuk mempertanggungjawabkan studi kami kepada Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita sampai kepada ayat hafalan. Ayo adik-adik diambil lagi Alkitabnya.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal 9 ayat 10. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kita baca bersama-sama Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, adik-adik di rumah, untuk membuat adik-adik lebih mudah untuk menghafalkan ayat ini, kakak bertiga membuatkan lagu yang cukup sederhana, mudah untuk didengar dan dipahami, dan juga membuatkan gerakan yang sederhana untuk nats ini ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya, boleh diikutin ya adik-adik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, gimana adik-adik, bisa kan? Demikianlah ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Semoga ayat hafalan yang sudah kita hafalkan menjadi ayat emas juga buat adik-adik untuk pegangan hidup. Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih semangat? Kakak yakin masih sangat semangat, dan jangan kemana-mana dulu, tetap di tempat, tetap dengan sabar, kita masih mau lanjutkan aktivitas kita. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya sebagai anak-anak yang bijak, kita akan tetap mau memberikan waktu kita akan mau memberikan diri kita untuk terus belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kamike, dan saat ini kita akan melakukan aktivitas kita. Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan anak-anak yang bijak, bagaimana menjadi anak-anak yang bijak, dan kakak yakin adik-adik akan berkomitmen dan bertekad menjadi seorang anak yang bijak. Nah, saat ini kakak rindu, kakak-kakak di sini, kakak-kakak guru sekolah minggu, rindu untuk mendengar suara adik-adik atau melihat tulisan adik-adik tentang bagaimana menjadi anak yang bijak. Apa itu anak bijak dan komitmen adik-adik tentang anak bijak. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya adalah membuat video singkat, atau adik-adik kalau tidak bisa membuat video singkat, bisa buat satu tulisan tentang tekad menjadi anak yang bijak. Bagaimana sih videonya? Nah, video atau tulisan itu berisi yang pertama, adik-adik bisa menyebutkan atau menuliskan nama, marga, atau boru adik-adik dalam tulisan atau dalam video adik-adik. Terus yang kedua, adik-adik menuliskan kalimat, melalui firman yang saya dengarkan hari ini, menurut saya anak yang bijak adalah, adik-adik lanjutkan dengan apa yang adik-adik pahami tentang anak yang bijak. Yang ketiga, sebutkan atau tuliskan tekad saya mulai hari ini. Satu, dituliskan atau disebutkan ya adik-adik, saya bertekad dan berdoa agar dapat menjadi seperti Raja Salomo, agar Tuhan memberikan saya hati yang bijak. Yang kedua, adik-adik bisa tuliskan atau sebutkan, saya bertekad untuk rajin berdoa, rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saya bertekad untuk mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, serta belajar setiap hari. Yang keempat, adik-adik bisa tuliskan atau sebutkan, saya bertekad untuk bersikap baik dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan pada saat saya belajar di rumah. Kemudian saya juga bertekad untuk membantu orang tua dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dan yang terakhir, adik-adik bisa sampaikan atau tuliskan, saya berdoa agar Roh Kudus menolong saya untuk menjadi seorang anak yang bijak. Dan kalau adik-adik punya pemahaman yang lain, punya tekad-tekad yang lain sesuai dengan firman yang sudah disampaikan oleh Kamike,
Silahkan dituliskan atau disampaikan dalam video adik-adik. Nah, begitu untuk aktivitas kita hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk aktivitas yang sudah adik-adik rekam atau adik-adik tuliskan, dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya. Dan untuk tulisan yang sudah adik-adik buatkan, silakan disimpan dalam buku atau ditempel di tempat di mana adik-adik bisa melihat sewaktu-waktu. Ya, jadi demikian untuk aktivitas kita hari ini. Jangan lupa aktivitas yang sudah adik-adik buatkan dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya ya. Atau untuk tulisan-tulisan adik-adik bisa simpan di buku atau tempel di tempat yang adik-adik bisa lihat sewaktu-waktu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku yang baik, sudah dengar tadi firman Tuhan? Ya, didoakan dan dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tadi pagi sudah disiapkan dan dikasih mama papa persembahannya kan? Ayo, siapkan di tangannya dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita angkat pujian sembari kita mengumpulkan persembahan korban syukurku. Kita nyanyikan dengan sukacita. sebagai persembahan.
persembahanku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.